main, nak. Halo. Halo. Dengar suara saya nggak? Ya, Bu. Oke, dengar. Oke, anak-anak, hari ini kita akan teruskan apa yang kita bahas kemarin. Ya, kali ini kita akan belajar tentang membuat model matematika dan menyelesaikan model itu. Kalau bisa, maksudnya kalau cukup waktunya, begitu. Oke, ini saya sudah share screen. Buku modul ya, kita pakai modul terus anak-anak ya. Buku paketnya sudah tidak kita pakai karena nanti kalau kebanyakan buku nanti malah bingung. Ya, jadi kita langsung saja, saya besarkan dulu. Oke, program linier dan model matematika. Oke, jadi kalau kita lihat tujuannya ada dua. Satu, membuat model. Jadi nanti apa sih model matematika itu? Model matematika itu adalah sebuah rumusan matematika yang digunakan untuk memecahkan persoalan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua itu bisa dimodelkan anak-anak. Ya, masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa dimodelkan dengan model matematika begitu. Caranya bagaimana? Caranya dengan program linier. Ini satu cara ya, tidak mesti harus pakai cara ini, nggak begitu. Ini satu cara. Kenapa sih kok kita pakai program linier? Karena dengan program linier kita itu bisa memaksimalkan tujuan atau meminimumkan tujuan anak-anak. Jadi bisa memaksimalkan tujuan, misalkan tujuannya mencari laba atau keuntungan berarti harus maksimal. Ya, kalau misalkan untuk masalah pengeluaran, maka kita harus minimal, begitu. Ya, maksudnya dalam prinsip ekonomi kita mengetahui bahasanya pengeluaran sekecil-kecilnya maka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, begitu anak. Kemudian di dalam program linier itu isinya adalah fungsi kendala dan fungsi objektif. Biasanya saya nulis fungsi objektifnya dulu, baru fungsi kendala. Ya, ini yang kita lihat anak-anak. Terus lanjut, model matematika ini. Nah, ini definisinya. Suatu hasil interpretasi manusia. Tahu ya interpretasi ya? Interpretasi itu adalah penyajian dari manusia untuk menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara sistematis. Misalkan, sebagai contoh anak-anak, sebagai contoh saja kita langsung contohnya nomor 1. Ya, ini halaman 22. Kita lihat nomor 1. Seorang siswa dapat memilih jurusan MIPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Nilai matematikanya lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti gimana? Begini, begitu, begono, apa begindang? Yang mana, nak? Lebih dari. Begini, begono, begini, begitu, begono, atau begindang? Yang mana? Lebih dari? Nah, kalau lebih, kita kan mengingat pertidaksamaan itu ada lebih, ada kurang. Nah, lebih itu gampangannya anak-anak kita lupa, itu adalah besar. Kurang itu adalah kecil. Nah, sekarang kita punya begini, sama begini. Kalau gini hurufnya apa yo? Besar, B. Besar. Nah, berarti kalau begini anak-anak tandanya lebih besar. Kalau begini, hurufnya apa? K. Berarti ini namanya lebih kecil. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Bu Amel itu juga nggak bisa sering hafalan anak-anak. Maka pelajaran hafalan saya sangat tidak suka begitu. Karena hafalan itu susah. Nah, caranya begini. Tak walik piye Bu? Misalkan begini. Ayo, ya tarik aja garis. Nah, ini kan aneh, nak. Apa iki?
Kan nggak bisa. Ya, jadi garisnya itu kamu pakai yang sebelah kiri. Sebelah kiri kita pakai garisnya. Sehingga nanti misalkan saya bingung Bu, iki tanda lebih besar lebih kecil yang mana ya? Ya, kasih garis sebelah kiri. Tek. Oh ini K berarti kecil. Kayak gini kecil. Oke, ini. Oh ini B berarti besar. Begitu aja. Ya, clue-nya sudah dapat. Lalu kalau pakai shred bagaimana? Kalau pakai shred begini, ini adalah lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Ada sama dengannya. Kalau ini lebih kecil sama dengan. Maksudnya ada sama dengannya gimana? Maksudnya ada sama dengannya misalkan gini. Saya kalau ke sekolahan minimal ya saya itu dikasih sangu 10.000. Berarti 10.000 boleh. Ya, 10.000 boleh, 9.000 enggak boleh. 11.000 boleh. Berarti kalau saya itu minimal, maka tandanya adalah begini. Minimal 10.000 begini anak. 10.000 boleh. 10.000 boleh. Kurang dari 10 jangan. Lebih boleh. Begitu. Tapi kalau saya bilang nilai saya itu lebih dari 7. Berarti kalau nilai lebih dari 7 nggak boleh. Kan lebih. 7 pas berarti nggak boleh. Berarti kalau nilai lebih dari 7 berarti begini. Nah, gini anak-anak. Ya, kalau nilainya itu begini, ini artinya 7 boleh. 7 ke atas. Kalau yang ini nggak boleh 7. Harus yang atasnya. Kalau ini boleh 7. Oke? Ngerti ya insya Allah ya? Oke, kita lanjutkan anak nomor 1. Nilai matematika itu ternyata lebih dari 6. Berarti anggaplah nilai matematika itu X. Maka pertidaksamaannya karena lebih dari 6. Lebih itu begini anak-anak. Nah. Oke. Yang kedua nilai fisika. Matematika sama fisika kan beda. Kita lambangkan fisikanya dengan Y misalkan. Oke. Y-nya minimal 7. Karena dia ada minimal. Berarti kan boleh 7 nak. Berarti begini. Nah, ini namanya minimal 7. Kemudian jumlah nilai matematika dan fisika. Nilai matematika tadi kita lambangkan X. Fisikanya kita lambangkan Y. Jumlahnya X ditambah Y. Tidak boleh kurang. Kalau tidak boleh kurang kan boleh 13 enggak? Boleh. Pokoknya kalau di bawah 13 enggak boleh, maksudnya tidak boleh kurang itu. 12 enggak boleh. 12,999 enggak boleh. Ya, minimal itu 13. Jadi, maksudnya tidak boleh kurang ini sama dengan minimal anak-anak. Berarti tandanya begini. Ada sama dengannya. Begini anak. Loh, inilah yang dinamakan model matematika untuk persoalan nomor 1. Jelas ya? Jangan lupa, X, Y-nya itu harus elemen real. Harus bilangan real, bukan bilangan hayal. Oke? Ya, nilai saya itu matematika kemarin itu 100 loh, Bu. Kapan? Waktu mimpi ya, ini hayal namanya. Oke, itu gak real. Realnya berapa begitu. Ya, saya itu bawa uang 2 triliun loh, Bu. Kapan? Berangan-angan ya. Saya pengen jadi dokter ya, Bu. Kapan? Masih angan-angan begitu. Itu gak real, anak. Maka ini syaratnya. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Paham ya? Lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2. Kita lanjut nomor 2. Bisa digeser ya. Oke, enggak apa-apa deh. Oke, anak nomor 2. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Dia punya tanahnya cuma segini. Oke, cuma segini. Apa artinya? Tidak boleh lebih dari ini. Oke, rumah yang akan dibangun terdiri dari 2 tipe. RS, rumah sederhana, dan RSS, rumah sangat sederhana. Kalau rumah kalian apa, nak? Rumah mewah? Rumah bagus? Rumah sederhana. Rumah sederhana.
Katanya teman-teman saya, rumah kita itu RSSSS. Rumah sangat sulit selonjor sekali. Kos-kosan anak-anak. Iya. Ya, selonjor gak iso. Satu ruangan itu ya ada dapurnya, ada kasurnya, ada tempat duduknya, ya, ada kamar mandinya, itu satu ruangan begitu. Ya, ya enggak apa-apa lah. Ya, kita syukurin bismillah. Iya, semoga kedepannya bisa jadi orang sukses lah gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi kita balik ke sini. Ada yang bilang rumah saya rumah sederhana, Bu. Oke, enggak apa-apa. Punya mobil itu bukan barang mewah loh, Nak. Bagi orang yang pekerjaannya ngojek, ya, driver, mobil itu adalah kebutuhan primer. Jadi belum tentu orang yang punya mobil itu dia adalah orang yang mewah, belum tentu. Tergantung kebutuhannya. Tapi kalau TV, nah, TV itu hiburan. Nggak ada TV kebutuhan primer. Kalau nggak ada TV berarti nggak bisa makan. HP kebutuhan primer misalkan. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita kembali sini, kita pengen bangun dua tipe. Anggaplah misalkan X-nya adalah tipe RS, rumah sederhana. Y-nya adalah kita bangun rumah sangat sederhana. Ini bentuknya kayak apa, Bu Amel? Nggak tahu ya. Ini kita misalkan saja. Ya, kemudian luas tanah tipe RS 100 meter persegi. Kalau baca soal cerita, biasanya ya, Nak ya. Pengalaman saya ketika sekolah SD paling gak seneng soal cerita. Sama ya? Ya, soalnya seringkali soal cerita itu apa yang kita pahami berbeda dengan apa maksudnya soal. Nah, supaya nggak salah paham itu kan nggak enak ya. Maka biasanya kalau saya untuk mengantisipasi soal cerita, karena ini soal ceritanya itu cuma beberapa baris, ada yang soal ceritanya hampir separuh halaman. Ya, jadi kita bikin tabelnya anak-anak. Ditabelkan saja. Tabelkan yuk. Kita tabelkan. Nah, begini tabelnya. Ada berapa tipe? 2 tipe. Ini rumah sederhana. Ini rumah sangat sederhana. Setelah ditabelkan baru kita baca. Luas tanah tipe RS. Nah, berarti ini luas. Luas tanah kan? RS-nya adalah 100 meter. Saya tulis 100 meter perseginya nggak usah. Dan ternyata tipe RSS itu 80 meter persegi. Lah, saya tulis 80. Tadi kan luas tanahnya sudah ada. Berapa luas tanahnya pemborong tadi di awal? 10.000. Kita tulis. 10.000. Nah, enaknya gini anak-anak. Ini membantu. Ini persediaan. Gak cukup, Nak. Nah, persediaan. Oke? Lanjut. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang. Apa dikerjakan itu berarti tenaga. Boleh tenaga, boleh tukang, terserah anak-anak mau pakai apa kata-kata yang ada di sini. Ternyata rumah sederhana itu dikerjakan oleh 5 orang, tukangnya 5 orang yang bikin. Kemudian rumah tipe sangat sederhana dikerjakan cuma 3 orang. Dan si pemborong ini punya tenaga kerja yang tersedia itu cuma 450 orang. Begini. Nah, oke, lanjut. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan sekarang untung. Untung dalam bahasa kerennya laba. Untuk rumah sederhana 1 juta. Nggak ada anak-anaknya. Orang yang jualan rumah itu batinya 1 juta itu nggak ada, Nak. Jualan mobil aja batinya 25 juta. Kok jual rumah itu 1 juta? Ini nggak mungkin ini. Tapi nggak apa-apa wis. Supaya nggak terlalu banyak begitu mungkin maksudnya. Kemudian untuk rumah dan 750.000 untuk tipe yang sangat sederhana. Berarti begini anak-anak. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai gampang anak-anak. RS-nya tadi X. RSS-nya adalah Y. Berarti pasangan X semua anak di sini. Ini ada X, ini ada X, ini ada X. Ini ada Y, ini ada Y, ini ada Y. Oke, yang nggak ada persediaannya, yang kosong di sini, pasti dia adalah fungsi objektif.
Tadi kan saya sudah mengatakan di awal program linear itu terdiri dari dua. Satu fungsi objektif, satunya adalah kendala. Fungsi objektif ini adalah fungsi tujuan. Tujuannya apa? Memaksimalkan keuntungan. Nah, biasanya dilambangkan dengan Z anak-anak. Oh Bu, kok Z Bu? Bu Amel kan nama depannya A. Lah ini sudah dari kesepakatan anak-anak. Pakai Z. Ya, berarti fungsi objektifnya ini apa yang mau kita tuju. Apa yang mau kita rencanakan, apa yang mau kita targetkan begitu. Ternyata targetnya itu adalah laba. Labanya maksimal. Mana labanya? Ya ini anak-anak. Berarti 1 juta X ditambah dengan 750.000 Y. Ini fungsi objektif anak-anak. Kemudian ada kendala. Nah, kendalanya baru kita masukkan satu-satu. Luas tanah dulu. 100X ditambah 80Y. Oke, karena luas tanah itu 10.000, enggak boleh kan lebih. Nah, lebih kena tanah orang, nak. Eker-ekeran nanti jadinya. Oke, berarti dia harus lebih kecil, anak-anak. Gini. Boleh nggak pas 10.000? Boleh. Berarti begini. Nah, pas 10.000 boleh kok. 10.000. Loh Bu, bisa dikecilkan? Ya kecilkan saja. Saya coret nolnya 1. Semuanya. Bisa dikecilkan lagi? Bisa. Dibagi 2. 10 bagi 2, 5. Berarti tinggal 5X. 8Y dibagi 2, tinggal 4Y. Berapa ini? 1000 dibagi 2. Berapa? 500. Nah, dapat persamaan 1 anak-anak. Untuk luas tanah. Sekarang tenaga yuk, tenaga. Tenaganya itu kita lihat 5X ditambah 3Y. Langsung saja. 5X ditambah 3Y sama. Tenaganya kan tidak boleh lebih dari 450 orang. Dan delok apa? Ambil orang dari mana? Ambil jin. Kan ya nggak mungkin. Ya berarti tandanya sama dengan ini anak. Berarti lebih kecil sama dengan 450. Nah begini. Bisa dikecilkan nggak? Nggak iso. 5 sama 3 berapa dikecilkan? Kan nggak bisa. Selesai. Jangan lupa syaratnya. Karena X dan Y itu adalah jumlah rumah. Maka dia harus positif. Nggak ada kan jumlah rumah negatif. Maka dia harus positif. Boleh ditulis begini. Boleh ditulis X lebih besar sama dengan 0. 1, Y lebih besar sama dengan 0. Seperti yang ada di sini. Ya kan? Ya, jelaskan ini. Ya, rumah tipe RS ini. Kemudian rumah tipe RSS Y. Kendalanya 1 dibagi 20 jadi ini. Sama ya? Sama ini. Oke, 1 kendalanya yang ini. Sama dengan yang bawahnya. XY-nya sama dengan ini. Oke, labanya ini tadi. Oke, gitu anak-anak caranya. Paham ya? Paham ya? Insya Allah paham. Lanjut anak-anak. Ini masih baca soalnya loh yo. Masih bikin modelnya. Sekarang kita coba metodenya. Cara menyelesaikan pertidaksamaan linearnya. Kemarin anak-anak sudah ngirim ke saya jawaban. Alhamdulillah, semoga harapan saya, apa yang sudah kalian kirim tuh kalian baca. Begitu. Ya, insya Allah jawaban kalian saya kolek anak-anak. Dan alhamdulillah, selama saya ngoreksi, betul semua. Ya, sudah betul semua, berarti buku paketnya dibaca. Ya, ada beberapa yang belum saya koreksi, sabar ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba. Tentukan nilai maksimum dari, nah yang ditanyakan nilai maksimum, berarti ini ZT. Nah. Berarti Z-nya itu memaksimumkan. Nanti ada Z minimum. Oke, mana ini maksimumkan? Yang ini. Berarti 2X ditambah 3Y. Ini Z maksimum. Ini adalah fungsi objektif. Oke, fungsi objektifnya adalah ini. Fungsi objektif itu sama dengan fungsi tujuan. Kemudian kendalanya mana kendalanya? Kendalanya yang bawahnya ini 1. X ditambah Y lebih kecil dari 3. 2. X ditambah Y. X ditambah 2Y. Saya hapus dulu biar kelihatan tulisannya.
X ditambah 2Y lebih kecil dari 4. Satunya X lebih besar sama dengan 0. Satunya Y lebih besar sama dengan 0. Ada 4 anak-anak. Jadi kalau ada 4 begini berarti ada 4 garis. Oke, kita coba. Satu-satu yang ini dulu. X ditambah Y, karena dia mau kita bikin garis, maka kita jadikan persamaan dulu. Nah, kalau X-nya tak masukkan 0, Y-nya isinya berapa, nak? Supaya hasilnya 3. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa supaya isinya 3? Berapa? Kalau X-nya 0, ya, X-nya tak masukkan 0. 0 ditambah Y sama dengan 3. Berarti Y-nya berapa, nak? Halo? Y-nya berapa? 0 tambah Y. Y 3. Begitu dong. Oke? 3. Iya, 3. Lanjut. Kalau misalkan X-nya yang sudah saya nolkan tadi sekarang gantian. Y-nya yang saya nolkan, anak-anak. Kalau Y-nya saya masukkan 0, X-nya berapa? Berapa? Nggak usah takut. 3. 3. 3. Oke? Berarti titiknya anak-anak. Iya, 3. Suara saya sudah balik loh, nak. Bu Amel suaranya sempat hilang. Alhamdulillah ini balik. Oke, kita coba pakai garis. Nah, itu kan sudah ada, Bu. Nggak apa-apa deh. Kita bikin lagi. Hitung-hitung Bu Amel latihan garis. Nah, begini anak-anak. Nah, oke. 0,3 artinya X-nya 0. Ini sumbu X ya, nak ya. X-nya 0 berarti di sini 0. Oke. Dia naik 3, anak-anak. Y-nya 3. Y-nya kan yang ini. Berarti dia naik. Kalau nanti Y-nya negatif, dia turun. Nah, berhubung Y-nya positif, kita naik 3. 1, 2, 3. Di sini, anak-anak. Ini adalah 0,3. Titiknya di sini. Kemudian, 3,0 X-nya berarti 3. X-nya kan yang ini. Berarti kita kasih dulu sekat-sekatnya. Berarti dia ke kanan 3 ya. 1, 2, 3. Naik enggak? Enggak, karena Y-nya 0. Berarti dia pancet di sini. Ini adalah 3,0. Nah, dua titik ini anak-anak kita hubungkan dengan garis. Dua titik ini kita hubungkan dengan garis. Bismillah, semoga lurus ya. Nah, garisnya dilihat. Putus-putus apa enggak nih? Enggak ya, ada thread-nya kan. Kemarin kita kan sudah tahu kalau ada thread-nya di bawah gini, dia nggak putus-putus. Maka garisnya lurus anak-anak. Kita garis lurus. Nah, begini anak-anak garisnya. Oke, terus kita lihat ternyata dia lebih kecil. Kalau lebih kecil kan berarti daerah yang memuat 0,0. Ini kan kalau kita lihat garis pink ini membagi menjadi 2. Yang atas dan yang bawah. Yang memuat 0,0 itu kan yang bawah anak-anak. Di sini 0,0. Berarti kalau dia lebih kecil, maka daerahnya yang bawah anak-anak. Yang atas bukan daerahnya, maka yang bukan daerahnya kita arsir. Yang bukan daerahnya kita arsir. Gini. Tuh, kelihatan wisan daerahnya. Oke, lanjut. Saya pakai yang biru sekarang. Persamaan berikutnya. Yang ini ya, X ditambah 2Y sama dengan 4. Kalau saya punya X ditambah 2Y sama dengan 4, maka kalau X-nya saya masukkan 0, Y-nya berapa, nak? X-nya tak masukkan 0. Berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 4. Y-nya berapa? 2. 2, pinter. Y-nya 2, nah. Berarti titiknya adalah 0,2. Ini titiknya. Mana 0,2? X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0 di sini. Y-nya 2, dia naik 2. 1, 2 di sini, anak-anak. Ini adalah 0,2. Oke, lanjut. Kan tadi X-nya saya nolkan. Sekarang Y-nya yang saya nolkan. Kalau Y-nya saya masukkan 0, jadi gimana? X-nya diem, Y-nya tak ganti 0. Berapakah X-nya? Berapakah X-nya?
berapa? 2 kali 0 kan 0 ini. Berarti X ditambah 0. X ya, tetap ya ini ya. Hasilnya adalah 4. Berarti titiknya jangan dibalik 0,4 ya. Oke, titik itu adalah X, Y. X-nya dulu anak-anak, berarti 4,0. Mana titik 4,0? X-nya 4 anak-anak. Tadi 1, 2, 3, 4 di sini. Y-nya 0, berarti dia tidak bergerak. Berarti titiknya di sini. Ini adalah 4,0. Nah, dari dua titik yang biru ini tadi anak-anak, kita hubungkan. Jadi titik yang ini 0,2 kita hubungkan dengan 4,0. Nah, kita tarik garis. Garisnya putus-putus apa enggak dilihat? Ada thread-nya, enggak putus-putus kan? Berarti kita garisnya lurus aja. Nah, begini anak-anak. Oke? Terus kita lihat ternyata dia lebih kecil. Kalau lebih kecil tadi kan yang ada 0,0-nya anak-anak, berarti yang bawah. Jangan lihat garis yang merah, sudah lihat atau garis yang biru. Ada dua daerah atas sama daerah bawah. Ternyata 0,0 itu daerahnya bawah. Berarti yang diarsir yang atas. Begini anak-anak. Nah, tambah kelihatan gambarnya. Oke, lanjut. Sekarang yang ini. Saya tak ganti hitam. Oke, X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 berarti X sama dengan 0. Manakah X sama dengan 0? Ini sumbu X, ini 0 di sini. Nah, kamu bikin garis yang lewat titik ini tapi tegak lurus terhadap sumbu X. Berarti kan garis Y. Nah. Ya, saya bikin garis yang lewat 0 tapi dia memotong sumbu X tegak lurus. Nah, berarti kan ya sumbu Y. Nah, berarti X sama dengan 0 itu yang ini. Aduh, menceng. Piye iki kok menceng ini? Bu Amel. Aduh, hilang HP nak. Maaf ya. Gambar lagi nih. Ya Allah. Gak usah ya. Udah ya. Pakai gambar ini aja ya. Nah, tadi kan sudah. Kita sudah pakai ini. Ini adalah 0,2. Ini adalah 0,3. Ya. Ini adalah 3,0. Ini adalah 4,0. Nah, tadi kan saya arsir yang ini, nak. Yang ini tadi. Ini adalah X lebih besar dari 0. Kalau Y lebih besar dari 0, sama. Y mana Y? Ini sumbu Y. Maka kita pakai garis. Y-nya 0 berarti di sini. Oke. Kita cari garis yang dia itu memotong sumbu Y tegak lurus. Berarti kan garisnya ini. Nah, gini anak-anak. Nah, karena dia Y-nya lebih besar dari 0, begini. Maka daerahnya yang atas. Yang bawah diarsir. Loh, dapat sudah. Mana titiknya? Ini titik himpunan penyelesaian yang ada di dalam, nak. Saya pakai apa ya? Hijau. Nah, ini HP-nya, nak, di sini. Nah, di mana nilai maksimumnya itu ada di titik-titik pojoknya, anak-anak. 1, 2, 3. Ini pasti maksimum, anak-anak. Berapa saja titiknya? Ada 0,2. Oke, ada berapa ini? X-nya dulu ya. Ini sumbu X 2,1 ya. 2,1. Oke, ada yang ini 3,0. Nah, titiknya ada 3. Bu, saya mau mencari laba, boleh. Kita cari labanya dari sini, anak-anak. Tadi labanya mana? Maksimumnya mana? 2X ditambah 3Y kan? Berarti Z maksimumnya adalah 2X ditambah 3Y. Kita masukkan. Kalau yang ini berarti Z-nya jadi gimana? X-nya saya masukkan 0, Y-nya saya masukkan 2. Berarti 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 2. 2 kali 0, 2 kali 0, 0. Ditambah 3 kali 2 adalah 6. 0 tambah 6 berarti ini 6 anak. Seandainya ini uang triliunan anak-anak, ini 6 triliun. Berarti ini. Misalkan ya. Kemudian yang kedua anak 2,1. Z-nya 2,1. Kalau X-nya saya masukkan 2, Y-nya saya masukkan 1 jadi gimana? 2 dikali 2, X-nya dimasukkan 2.
Y-nya dimasukkan 1, 3 dikali 1. Oke? Hasilnya sama dengan 4 ditambah 3, 7. Kayaknya contoh satu tok deh ini anak, ini sudah jam 8 lebih, maaf ya. Lanjut, Z yang berikutnya yang terakhir anak-anak. Z 3,0. Kita masukkan yuk. 2 dikali 3, X-nya diganti 3, Y-nya diganti 0. 3 dikali 0. 2 kali 3 itu ada 6, 6 tambah 0 adalah 6. Mana yang maksimum? Dilihat 6, 7, 6. Ini yang maksimum. Berarti kalau seandainya ini bangun rumah ya, maka saya bikin rumah yang tipe X itu sebanyak 2, tipe Y-nya sebanyak 1. Karena batinya 7 triliun. Kalau kalian bangunnya yang ini, maka batinya cuma 6 triliun. Selisih 1 triliun. 1 triliun itu banyak loh. Saya aja belum pernah pegang. Kalian sudah pernah pegang uang 1 triliun? Belum pernah. Pegang tok lo belum, nak. Ya insya Allah semoga besok-besok bisa enak ya. Gak hanya pegang, Bu, tapi saya miliki. Begitu. Oke? Oke, anak mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ini sudah jam 8 lebih. Oke, alhamdulillah ya, ini Bu, yang hadir. Ya, apa, Nak? Gimana? Ahmad juga minta video call. Oh iya. Oke. Oke, anak-anak, sebentar. Saya tak ngecek absennya dulu. Di sini yang hadir meet siapa saja. Ada Abi, ada Aditya, Putra, ada 2 ya. Ini kembar paling ya. Ada Almadiansa, ada Angela, ada Astrid, ada Dina, ada Diva. Apa, Nak? Bukan. Ya nanti deh. Ada Hilmia, ada Ilham, ada Istighfari. Apa? Yang mana yang kembar? Nah, nggak ada yang kembar, itu namanya cuma sama. Oh, nggak ada yang kembar. Adityanya ada 2 tuh. Sama, Bu, namanya. Kenapa? Sama. Beda. Oh, Aditya Putra sama. Satunya panggilannya siapa? Yang Aditya Putra Pradana panggilannya siapa? Adit, Bu. Adit. Yang Aditya Putra panggilannya siapa? Aditya Putra Indiarto. Panggilannya? Hokage. Ya deh, Hokage ya. Oke, Aditya Putra Indiarto. Saya panggil Hokage ya. Lanjut. Kemudian Hilmia, ada Ilham, ada Istighfarin, ada Zabran, ada Muhammad Zidan, ada Navanda, ada Nur Lailatul, ada Ragil, ada Rian, ada Syahwa, ada Venus, ada Wahyu, ada Wanda, ada Yadila. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf sudah nyita waktunya banyak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.